Rajan Sampurasun, teman-teman. Nah, kita akan bahas sebuah teori besar yang menggabungkan mitos banjir besar, peradaban kuno yang hilang, dan sebuah istilah yang mungkin belum banyak kalian dengar, teman-teman, yaitu gelar Nuh atau Noah. Kita akan menyusuri kisahnya dari berbagai budaya di dunia, dari Mesir hingga Nusantara, teman-teman, dan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan klaim bahwa banjir besar bukanlah kisah lokal semata, tetapi sebagian dari sebuah protokol penyelamatan global, teman-teman. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan dasar yang sederhana. Kenapa hampir setiap budaya besar di dunia punya cerita tentang seorang pria, sebuah kapal besar, dan banjir yang menenggelamkan peradaban? Nah, jika kalian pernah membaca kisah Nabi Nuh dalam tradisi Abrahamik atau legenda Utnapishtim dalam mitologi Sumeria, atau bahkan kisah Manu dalam tradisi India kuno, semuanya memiliki kesamaan inti cerita, teman-teman, yaitu sebuah bencana besar yang menghapus sebagian besar kehidupan di bumi, dan sebuah wahana yang menyelamatkan benih kehidupan. Dan sebuah gagasan yang cukup menarik, yaitu bahwa kisah banjir besar yang ada di berbagai budaya itu bukan semata legenda lokal, teman-teman, tetapi bagian dari sebuah protokol global yang dijalankan oleh figur-figur kunci yang disebut sebagai Nuh atau Noah. Dalam banyak tradisi kuno, nama seperti Noah atau Nuh sering dianggap sebagai nama pribadi dari satu individu yang selamat dari banjir besar. Nah, namun apa jadinya jika saya katakan bahwa menurut beberapa interpretasi naskah kuno, Noah itu bukan sekedar nama orang, teman-teman, tetapi sebuah gelar. Nah, bayangkan sebuah masa di mana peradaban manusia bukan seperti sekarang, bukan lagi sekedar suku-suku kecil atau kerajaan sederhana, teman-teman. Nah, gagasannya adalah bahwa dulu pernah ada peradaban yang betul-betul teknologis, maju, dan global. Nama-nama seperti Atlantis dan Lemuria itu sering muncul dalam mitologi dan spekulasi sejarah sebagai contoh peradaban semacam itu, teman-teman. Nah, Atlantis terkenal dari tulisan Plato, sementara Lemuria adalah nama sebuah benua yang hilang yang diprediksi pernah membentang di kawasan Samudra Pasifik atau Hindia. Nah, ketika terjadi bencana besar, entah berupa perang hebat atau guncangan tektonik yang mengakibatkan tenggelamnya sebagian daratan, protokol penyelamatan global diaktifkan, teman-teman. Nah, para Noah inilah yang ditugaskan membangun wahana penyelamat yang tersebut Bahtera, beberapa titik strategis di muka bumi untuk menyelamatkan manusia, hewan, benih, dan seluruh database kehidupan lainnya, teman-teman. Nah, kalau kita menelusuri literatur kuno, kita akan menemukan sosok-sosok yang tampaknya memainkan peran serupa di berbagai budaya, teman-teman. Contohnya di Utnapishtim dari legenda Sumeria atau Mesopotamia. Dia menggambarkan sebagai penyelamat kehidupan yang membawa benih kehidupan melalui sebuah kapal besar. Kemudian ada Manu dari tradisi Veda di India, teman-teman. Dia seorang figur yang menyelamatkan diri dan benih kehidupan saat banjir besar. Terus ada
Deucalion dari mitologi Yunani yang membangun sebuah kotak besar untuk menyelamatkan keluarganya. Terus ada lagi tentang Nuh atau Noah dari tradisi Timur Tengah yang dikenal membangun bahtera besar dan menjadi ikon cerita banjir besar, teman-teman. Apa yang menarik adalah meskipun nama dan konteks budayanya berbeda-beda, inti cerita mereka sangat mirip. Ada bencana besar, sebuah wahana penyelamat, dan sebuah misi penyelamatan kehidupan. Nah, teori ini kemudian melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa kisah banjir besar sebenarnya bukan sekedar peristiwa alam yang lokal, tetapi merupakan bagian dari sesuatu yang disebut protokol global. Nah, kata protokol di sini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan ketika sebuah peradaban besar menghadapi kehancuran total, teman-teman. Nah, itu artinya figur-figur seperti Nuh, Utnapishtim, dan Manu bukan sekedar tokoh mitos, tetapi manajer krisis yang tugasnya menyelamatkan database kehidupan dari kepunahan, teman-teman. Nah, dalam konteks ini, database kehidupan bisa berarti banyak hal ya, teman-teman. Seperti benih tanaman yang esensial untuk pertanian di masa depan. Kemudian hewan yang menjadi dasar ekosistem. Terus pengetahuan teknologi dan kebudayaan. Kemudian genetik manusia yang penting untuk keberlangsungan suku atau ras tertentu. Nah, semua ini dimasukkan ke dalam bahtera dan dibawa melalui peristiwa banjir besar hingga bencana berakhir, teman-teman, sehingga rangkaian kehidupan ini bisa dimulai kembali di tempat lain. Nah, untuk memahami konteks yang lebih jauh lagi, kita perlu mendengar sedikit tentang Lemuria. Nah, Lemuria adalah nama yang digunakan oleh beberapa peneliti dan pencinta kisah kuno yang merujuk pada sebuah benua yang ini hilang di samudra, teman-teman. Ada yang meletakkannya di Samudra Pasifik, ada juga yang memposisikannya di Samudra Hindia. Nah, dalam beberapa klaim, wilayah ini mencangkup daratan yang sekarang menjadi gugusan Nusantara, bahkan Australia, teman-teman. Disebutkan juga bahwa peradaban Lemuria adalah salah satu pusat peradaban manusia yang sangat maju, teman-teman. Beriringan dengan Atlantis. Ketika masa jaya mereka tiba, teknologi, pengetahuan, dan spiritualitas mereka melebihi banyak peradaban yang kita kenal sekarang. Namun ketika bencana global datang, sebagian besar daratan Lemuria tenggelam, teman-teman. Nah, ini menciptakan sebuah dualisme dalam legenda, yaitu daerah yang hilang di bawah laut dan wilayah yang tetap muncul sebagai tinggi daratan yang kemudian menjadi pulau-pulau yang kita kenal sekarang. Nah, beberapa teori alternatif bahkan menyebut bahwa gugusan Nusantara adalah bagian puncak dari benua besar yang dulu ada. Dan disinilah para penyintas dari Lemuria berpindah dan memulai kembali kehidupan mereka, teman-teman. Mungkin kalian pikir itu cuma mitos atau legenda kuno. Iya, memang benar kalau kita melihat dari sudut pandang sejarah mainstream ya. Klaim tentang Atlantis atau Lemuria sebagai peradaban global yang nyata memang belum didukung bukti ilmiah yang kuat, teman-teman. Banyak arkeolog dan ilmuwan modern menganggap cerita-cerita ini sebagai mitos atau simbol daripada fakta sejarah literal. Namun teori-teori yang sering dibahas ini mempunyai nilai simbol dan inspiratif yang menarik, teman-teman. Mereka mengajak kita berpikir bahwa mungkin sejarah manusia lebih kompleks daripada yang tertulis di buku pelajaran. Mereka menunjukkan bahwa seluruh budaya dunia seringkali punya motif naratif yang sama ketika berbicara tentang kehancuran dan penyelamatan. Dan mereka memicu diskusi tentang bagaimana manusia menghadapi ketidakpastian besar, baik secara kolektif maupun individu. Nah, sementara
kita masih menunggu bukti arkeologis yang lebih konkret. Kisah ini tetap hidup sebagai bagian dari warisan budaya dan imaji manusia, teman-teman. Nah, jika kita renungkan lebih dalam, cerita tentang gelar Nuh atau Noah ini bukan hanya soal kapal dan banjir besar. Ini adalah cerita tentang harapan ketika segalanya runtuh, kemudian pengetahuan yang diselamatkan dari kepunahan, dan tanggung jawab generasi kepada generasi berikutnya. Kisah-kisah seperti ini terlepas dari kebenaran faktualnya, ya, mengajarkan kita satu hal penting ketika menghadapi krisis besar. Tugas kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi menyusun kembali kehidupan untuk masa depan, teman-teman. Menurut kalian, bagaimana pendapatnya? Percaya atau tidak? Silahkan tulis komentar di bawah, teman-teman. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampurasun.